Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzaban jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian akidah. Bulan lalu kita sudah bahas tentang beriman kepada Allah dalam bab asma wa sifat. Sampai bulan lalu saya sampaikan review sedikit bahwa inti dari asma Allah, nama-nama Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, ya tidak ada yang setara dengannya. Bahkan satu surat Al-Quran yang khusus, satu surat itu memuat tentang sifat-sifat Allah saja adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas itu mencakup tentang semua asma Allah saja, sifat Allah. Sampai bulan lalu saya sampaikan bahwa di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 balik, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 20 balik, Allah akan bangunkan 2 istana di surga. Kalau baca Al-Ikhlas 30 balik, Allah bangunkan 3 istana di surga. Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan banyak membangun istana di surga. Rasul mengatakan, karunia Allah lebih besar daripada apa yang kamu lakukan. Artinya apa? 10 membaca Ikhlas, 1 istana dan berlaku kelipatannya. Ini hadis ini sahih, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan tentang surat Al-Ikhlas. Insyaallah hari ini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, itu beriman kepada malaikat ya. Malaikat itu jamak ya. Jamak dari kata malakut. Malakun artinya satu malaikat, malaikatun artinya para malaikat ya. Jadi malaikatnya banyak ya. Kalau bahasa Indonesianya malaikat itu artinya satu malaikat ya. Tapi kalau malaikat dalam bahasa Arab itu jamak ya. Karena malaikat itu tunggalnya adalah malakut ya. Malak ya. Nah, di antara rukun iman kepada rukun iman itu, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikat ya. Beriman kepada malaikat itu para ulama menjelaskan mencakup 4 aspek ya. Beriman kepada malaikat itu harus mencakup 4 aspek. Yang pertama, mengimani keberadaan malaikat. Harus yakin bahwa malaikat itu ada ya, malaikat ada ya. Bahkan di setiap tempat ada ya, kecuali di beberapa tempat yang tidak ada malaikatnya ya. Dalam tubuh kita pun ada malaikat ya. Walaupun nanti ada malaikat-malaikat yang tidak mau mendatangi tempat-tempat tertentu ya. Seperti Nabi mengatakan
malaikat rahmat itu tidak mau berada di rumah, ya. Dan tugas malaikat rahmat itu mendoakan kebaikan, ya. Malaikat rahmat itu tidak mau berada di rumah yang satu memelihara anjing di rumah itu, ya. Ya. Jadi orang-orang Islam yang di rumahnya memelihara anjing, maka malaikat tidak ingin masuk ke rumah itu. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing bukan karena untuk berburu anjing itu, atau anjing itu bukan karena untuk memelihara menjaga perkebunan dan peternakan, maka Nabi mengatakan orang yang memelihara anjing bukan karena 3 tujuan tadi, dan untuk berburu, atau untuk menjaga perkebunannya, atau untuk menjaga peternakannya, Nabi mengatakan setiap hari pahala amalnya berkurang 1 kirot, ya. 1 kirot itu segede gunung, Pak, ya. Jadi kalau ada orang yang memelihara anjing bukan karena 3 tadi, ya, maka setiap hari pahala amalnya berkurang 1 kirot. Walaupun anjingnya anjing Anggora, ya. Ya, anjing Anggora, anjing Persia gitu, ya, anjing lucu, ya, tetap aja, ya, namanya anjing, lucu-lucunya anjing tetap anjing, ya, dipelihara habis amal. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara dosa yang menggugurkan seluruh pahala amal adalah memelihara anjing bukan untuk tujuan berburu, bukan untuk tujuan memelihara menjaga perkebunan, atau bukan untuk tujuan menjaga peternakan. Gak ada pada lihatnya, Pak, melihara anjing untuk jaga rumah, gak ada, ya. Kecuali di dalam rumahnya ada peternakan sapi, 1000 sapi boleh, ya. Nah, jadi memelihara anjing, menjaga rumah, dalam rumahnya ada 1000 sapi, ya, itu boleh, ya. Setiap hari per hari berkurang 1 kirot, Pak, ya. Itu yang memelihara anjing. Mending pelihara kucing herder, Pak, ya, daripada anjing Anggora, ya. Ya, seseram-seramnya kucing tetap kucing, Pak, ya. Tapi selucu-lucunya anjing, ya tetap anjing, ya. Mohon diingatkan, Pak, fenomena hari ini, Pak, banyak kaum muslimin yang tren senang melihara anjing, ya. Banyak, Pak, kaum muslimin, ya, yang senang memelihara anjing. Padahal memelihara anjing itu selain rumahnya tidak akan dimasukin malaikat rahmat, maka orang seperti itu juga, Pak, setiap hari pahala amalnya berkurang. Ada satu amalan, kata Nabi, Pak, kalau amalan ini dikerjakan dapat pahala 1 kirot. Memelihara anjing setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot, ya. 1 kirot itu ada segede gunung Uhud, segede gunung, Pak, ya. Tapi Nabi mengatakan ada satu amalan, kalau kita mengerjakan amalan itu dapat pahala 1 kirot, yaitu bertakziah kepada orang muslim yang meninggal. Bertakziah kepada orang muslim yang meninggal. Makanya kalau ada orang yang memelihara anjing, ya, supaya amalnya balance dengan yang guburnya, setiap hari dia bertakziah kepada orang yang meninggal, ya. Nah, karena bertakziah kepada orang yang meninggal dapat pahala 1 kirot, ya. Memelihara anjing setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot, ya. Jadi kalau memelihara anjing tiap hari cari takziah kepada orang yang meninggal. Nah, ini yang pertama, Pak, ya. Ini malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Yang kedua, malaikat rahmat juga tidak mau masuk ke dalam rumah, Pak, yang ada lukisan atau patung makhluk hidup, ya. Lukisan atau patung makhluk hidup, ya, baik binatang ataupun manusia, ya. Ya, patung atau lukisan, Pak, itu tidak boleh, ya. Jadi mohon maaf, Pak, ya, kalau di rumah Bapak misalkan habis dari luar kota, luar negeri, terus beli oleh-oleh berbentuk patung, ya, ya, dan patungnya itu makhluk hidup, ya, makhluk hidup atau lukisan itu, Pak, itu tolong dihancurkan saja, Pak, ya. Kenapa demikian? Karena sebab itulah rumah kita tidak akan dimasuki malaikat rahmat, ya. Tidak akan masuk rahmat, Pak, ya. Ini tegas, Pak, ya. Lagi tegas, Pak, ya. Bahkan Nabi mengatakan, Pak, orang yang suka membuat lukisan makhluk hidup atau membuat patung makhluk hidup, Pak, itu nanti di hari kiamat, Pak, dipaksa untuk memberikan nyawa kepada lukisan atau patungnya itu, dan mungkin tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu, ya. Akhirnya Allah memberikan nyawa kepada patung yang dia buat itu, dan dia disiksa oleh patungnya itu, ya. Makanya mohon maaf, Bapak, ya, kalau di rumah masih ada lukisan ataupun patung makhluk hidup, Pak, sebaiknya disingkirkan aja, Pak, ya. Singkirkan aja, ya. Nah, termasuk juga celengan, Pak, ya. Celengan yang berbentuk apa tuh, ayam, ya. Berbentuk ayam, ya, ayam jago, ya, berbentuk kucing, berbentuk apalah, itu celengan terbuat dari tanah itu, ya. Itu kalau
bisa Pak, jangan Pak. Itu karena bentuk bagian dari patung. Bagaimana kalau boneka Pak? Kalau boneka, ya, Yusuf Qaradawi Pak, ya, yang baru saja meninggal tempoh hari ya, beliau mengatakan kalau boneka itu difungsikan sebagai media edukasi dan bermain anak boleh. Tapi kalau boneka itu sudah menjadi hiasan, itu sudah masuk kategori patung. Ya, sudah masuk kategori patung Pak. Bapak punya anak, punya cucu Pak ya, dibeli boneka. Sekarang cucunya udah umur 15 tahun Pak, bonekanya mesti dijaga, ditaruh di etalase Pak. Itu sudah masuk kategori patung Pak ya. Kalau bisa ya dikasihkan kepada orang yang masih punya anak kecil Pak ya, seperti itu. Nah ini Jamarikula ini diantara rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat rahmah, yaitu rumah yang ada anjingnya, rumah yang ada lukisan makhluk hidup ya, baik patung ataupun lukis makhluk hidup ya. Jadi kita harus ingat ini bahwa malaikat itu ada. Makanya beriman kepada malaikat yang pertama adalah mengimani bahwa malaikat itu ada ya. Dan malaikat adanya Pak gaib ya. Malaikat adanya gaib ya. Jadi kita ini Pak gak akan pernah bisa melihat malaikat ya. Gak akan pernah bisa malaikat ya. Jangankan kita Pak ya, Nabi Ibrahim saja Pak gak tahu. Pernah tengah malam kedatangan tamu ya. Beberapa tamu tengah malam Pak kedatangan tamu. Nabi Ibrahim gak tahu kalau itu ternyata malaikat Pak ya. Ternyata malaikat Pak ya. Ya, para sahabat juga sama Pak ya. Ketika sedang berkumpul bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian putih bersih Pak datang ke hadapan Nabi bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Para sahabat gak tahu juga kalau itu ternyata para malaikat Pak ya. Itu ternyata malaikat Jibril ya. Karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib, tapi mereka ada. Yang kedua, beriman kepada malaikat itu adalah beriman kepada nama-nama mereka ya. Malaikat itu Pak memiliki nama ya. Ada namanya, malaikat itu Pak ada namanya yang bersifat individu. Seperti Jibril, itu berarti satu malaikat Pak. Tapi Jibril itu satu malaikat ya. Malaikat Ridwan, penjaga surga, itu berarti satu malaikat ya. Tetapi Pak ada nama malaikat yang bentuknya adalah kelompok ya. Dia bukan satu malaikat Pak ya, tapi namanya kelompok. Misalkan Rokib dan Atid. Nah, itu bukan satu malaikat itu ya. Itu kelompok Rokib dan kelompok Atid ya. Masing-masing kita Pak di tangan di kanan kiri kita ada malaikat Rokib Atid Pak ya. Itu malaikat yang menjaga Rokib Atid bapak-bapak dengan saya beda Pak ya. Tapi sama-sama punya tugas yang sama ya. Jadi itu namanya kelompok malaikat Rokib Atid. Begitu pula kelompok malaikat namanya Munkar Nakir ya. Malaikat Munkar Nakir itu juga nama malaikat bentuk kelompok Pak ya, komunitas ya, komunitas malaikat Rokib Atid, Munkar dan Nakir Pak ya. Tapi ada malaikat-malaikat Pak, misalkan Malakul Maut ya. Nah, itu malaikat-malaikat individu ya, seperti itu. Jadi yang kedua, beriman kepada malaikat adalah beriman kepada mengimani nama-nama mereka Pak ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada Jibril, Kail ya. Nah, terus ada Malakul Maut, ada Ridwan, ada Malik ya, ada Munkar Nakir, ada Rokib dan Atid dan sebagainya. Ada disebutkan nama-namanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Selebihnya tidak diberi nama. Yang ketiga, beriman kepada malaikat itu beriman kepada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat malaikat itu Pak cuma satu ya. Sifat malaikat adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifat malaikat itu sami'na wa ata'na kepada Allah ya. Ada malaikat Pak yang sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia kerja cuma tasbih. Jadi sejak diciptakan sampai kiamat mulutnya nggak pernah berhenti bertasbih ya. Ada malaikat yang Allah ciptakan tugasnya cuma sujud aja Pak. Sejak diciptakan sampai kiamat dia sujud aja. Jadi tugas malaikat itu Pak beribadah saja ya. Jadi malaikat itu sifatnya taat kepada Allah untuk beribadah. Dan ibadah mereka Pak, ibadah mereka itu tidak pernah berhenti. Bedanya dengan manusia Pak ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia punya dua jenis ibadah. Kalau malaikat Pak punya satu jenis ibadah, namanya ibadah ritual saja. Tapi kalau manusia punya jenis ibadah yang lain Pak, namanya ibadah sosial. Ya, ibadah sosial ya. Makanya malaikat itu Pak sangat kagum
kepada orang-orang yang punya ibadah sosialnya bagus, karena mereka nggak pernah beribadah sosial. Jadi bapaknya nggak pernah ada sekelompok malaikat Pak ngerumpi dia, ya. Sekelompok malaikat misalkan main pingpong dia, yang nggak ada tuh ya, nggak ada tuh ya. Jadi mereka masing-masing aja ya, mereka masing-masing. Jadi mereka itu nggak punya ibadah sosial mereka. Makanya malaikat sangat senang kepada orang yang punya ibadah sosial. Malaikat itu makhluk yang sangat mulia Pak. Sifat mereka sangat mulia, tapi kemuliaan malaikat itu bisa dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kemuliaan malaikat itu bisa dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa demikian Pak? Ya. Walaupun malaikat ibadahnya non-stop 24 jam, ya, tapi begitu ada manusia yang tidak 24 jam ibadahnya Pak, itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu mereka tidak diberi hawa nafsu, ya. Mereka tidak diberi hawa nafsu, ya. Jadi ibadah malaikat itu gak ada nilainya Pak. Ya, malaikat itu gak ada nilainya. Bertasbih sebanyak apapun malaikat itu gak ada nilainya di mata Allah, karena mereka gak punya hawa nafsu. Tapi kita sekali bertasbih ada nilainya, ada pahalanya. Ya. Ibaratnya kalau ada sebelah ada apa kemarin main bola itu Pak yang lagi rame itu Arema ya. Kalau Arema Pak ya itu bisa menggolkan ke gawang lawannya dalam berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Arema bisa menggolkan ke gawang lawannya Pak dalam waktu 90 menit Pak, 1000 gol. Hebat gak Pak? Hebat gak Pak? Gak hebat. Karena gak ada lawannya ya. Ya, karena gak ada musuhnya, ya gak ada musuhnya. Gak ada nilainya 1000 gol itu, karena gak ada musuhnya. Tapi begitu Arema bisa menggolkan 1 gol ke gawang lawannya, misalkan gawang lawannya apa kemarin Persibaya ya, bisa menggolkan 1 gol aja ke Persibaya Pak dalam 10 menit, ada nilainya gak kira-kira? Ada. Kenapa? Karena ada musuhnya. Itu begitulah malaikat Pak ya. Malaikat sebanyak apapun dia ibadah, karena nilainya, karena dia gak punya musuh. Dia gak punya musuh, gak punya hawa nafsu. Tapi manusia Pak itu bernilai ibadahnya ya. Maka itulah Pak salah satu fungsi Allah menciptakan iblis, menciptakan setan, supaya kebaikan kita bernilai ya. Karena kebaikan malaikat tak bernilai, karena malaikat tidak punya musuh ya. Jadi jangan tanya kenapa sih Allah menciptakan setan ya? Kenapa Allah menciptakan iblis Pak ya? Ya tujuannya supaya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan menjadi bernilai. Jadi sekali lagi sifat malaikat ini cuma satu Pak, taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang ketiga, beriman kepada malaikat. Yang pertama beriman kepada keberadaan mereka, bahwa mereka terbuat dari cahaya. Yang kedua beriman kepada nama-nama mereka Pak ya. Di Al-Quran contoh nama malaikat yang diabadikan adalah nama Harut dan Marut ya. Ada namanya malaikat Harut dan Marut ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, malaikat Harut dan Marut ini sampai hari ini masih sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kedua malaikat ini gagal menjalankan tugasnya ya. Itu diutus kepada kaum Nabi Sulaiman ya, diutus kepada kaum Nabi Sulaiman dalam Al-Baqarah 102 Pak ya. Diutus kepada kaum Nabi Sulaiman, kemudian dirupakan sebagai manusia ya, diberi hawa nafsu untuk mengajarkan bahaya sihir. Ternyata masyarakat Pak bukan menghindari sihir, malah senang belajar ilmu sihir dan dipakai untuk keburukan. Makanya Allah tarik malaikat Harut Marut Pak, kemudian Allah hukum mereka ya, ada sampai hari kiamat ya. Itu adalah malaikat Harut dan Marut ya. Yang ketiga beriman kepada malaikat dan beriman kepada sifatnya. Sekali lagi sifat malaikat tadi satu, bahwa taat pada Allah. Nah yang terakhir yang keempat, beriman kepada malaikat adalah beriman kepada tugas-tugas mereka ya. Ada malaikat yang diberikan tugas secara khusus, tapi secara umum tugas malaikat secara umum, tugas malaikat ada 3 secara umum ya. Yang pertama tugas malaikat itu pertama beribadah kepada Allah ya. Tugas malaikat itu yang pertama beribadah kepada Allah, itu secara umum ya, sama dengan kita ya. Tugas yang kedua, malaikat itu mendoakan orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu. Dan yakin Pak, doa malaikat pasti mustajab ya. Doa malaikat pasti mustajab Pak, karena lisannya nggak pernah campur ngomongin orang ya. Ya, karena lisannya nggak pernah campur dengan kebohongan ya. Kalau kita kadang-kadang Pak ya, sebelum berdoa mulutnya bermaksiat, habis itu berdoa, setelah berdoa bermaksiat lagi ya, campur-campur lagi Pak ya. Kalau malaikat Pak mulutnya nggak pernah berbuat maksiat, sehingga doanya pasti mustajab ya, pasti mustajab. Ya.
Itu yang kedua Pak ya. Jadi pertama tugas malaikat secara umum adalah mereka beribadah kepada Allah sama seperti kita. Tapi sekali lagi ibadah mereka cuma ibadah ritual. Mereka tidak punya ibadah sosial. Makanya Pak nggak pernah ada namanya reuni malaikat ya Pak ya. Ya sekelompok malaikat reunian nggak ada Pak ya. Ya menjelang Ramadan sekelompok malaikat bikin acara cucuran nggak pernah ada Pak ya. Jadi mereka masing-masing saja ya. Yang kedua tugas malaikat adalah mendoakan orang-orang tertentu. Nanti kita akan bahas satu ayat, beberapa ayat bagaimana dahsyatnya malaikat ya. Dan yang ketiga tugas malaikat adalah melaknat orang-orang tertentu ya. Jadi ada orang yang didoakan malaikat, ada orang yang dilaknat oleh malaikat ya. Ya kalau malaikat melaknat jadi itu Pak ya. Jadi itu Pak ya. Kalau malaikat melaknat jadi ya. Begitu pula kalau didoain oleh malaikat Pak. Makanya ketika orang-orang musyrik meminta diutus seorang rasul itu dari kalangan malaikat ya. Ketika orang-orang musyrik minta diutus, kata orang musyrik, kami pengen rasul itu bukan dari manusia, bukan Muhammad, bukan manusia biasa. Kami ingin seorang rasul itu seorang malaikat ya. Apa kata Allah? Kalau yang diutus ke muka bumi ini jadi rasul malaikat, orang yang kafir selesai sudah habis itu ya. Selesai habis itu Pak ya. Ya, jadi malaikat mampu Pak membinasakan orang-orang kafir ya. Malaikat mampu membinasakan orang kafir. Makanya kata Allah tidak. Malaikat rasul itu dari kalangan manusia supaya Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang yang mengingkari Allah. Ya, kalau malaikat Pak begitu dikasih jadi rasul Pak itu langsung habis tuh mereka ingkar. Karena tugas malaikat selalu melaknat dan azab. Ya. Jamaah rahmatullah ya. Di dalam surat Ghafir surat 40 ayat ke-7 sampai ke-9 ayat 7 sampai ke-9 Pak ya. Allah menjelaskan ada namanya malaikat pemikul arsy, alladzina yahmiluna arsya wa hawla. Itu malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitar arsy. Ya. Malaikat pemikul arsy itu jumlahnya ada 8 ya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar ya. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar Pak. Nah arsy ini kata Allah Pak, yahmiluna arsya wa hawla. Dipikul oleh 8 malaikat. Rasul menjelaskan Pak, segede apa malaikat yang memikul arsy. Ada yang pernah baca di sini? Malaikat memikul arsy. Menjadi arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau saya boleh gambarkan Pak dalam hadis riwayat Bukhari, ya Nabi mengatakan bumi yang kita tempatin ini dibandingkan dengan langit pertama, itu bumi kata Nabi seperti sebuah cincin. Sedangkan langit pertama seperti hamparan padang pasir. Itu perbandingan antara besar bumi dengan langit pertama ya. Jadi bumi seperti cincin, sedangkan langit pertama seperti hamparan padang pasir. Langit kedua kata Nabi, besarnya langit kedua, bumi dan langit pertama disatukan seperti sebuah cincin, langit kedua seperti hamparan padang pasir. Terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh itu berarti bumi 6 lapis langit disatukan seperti sebuah cincin, sedangkan langit ketujuh seperti hamparan padang pasir. Jadi makin ke atas makin besar. Di atas langit ketujuh ada namanya lautan Pak ya. Ada namanya lautan. Ya, ada lautan di langit ketujuh itu Pak. Di atas langit itu ada lautan ya. Nah, lautan di atas langit ketujuh kata Nabi, bumi dan 7 lapis langit disatukan itu seperti sebuah cincin segini gini Pak, cincin dari kita. Sedangkan lautan di atas langit itu dipas seperti hamparan padang pasir. Di atas lautan ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha Pak besarnya seperti hamparan padang pasir. Lautan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan 1 lapis bumi tadi disatukan seperti cincin. Nah di atasnya adalah arsy. Arsy itu adalah bumi, 7 lapis langit, lautan, Sidratul Muntaha disatukan itu seperti sebuah cincin. Sedangkan arsy itu seperti hamparan padang pasir. Jadi para ulama mengatakan Pak arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar ya. Nah Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 7 tadi, arsy itu dipikul oleh 7 malaikat ya. Dipikul oleh 8 malaikat. Besarnya malaikat pemikul arsy, besarnya malaikat pemikul arsy kata Nabi itu dari jarak daun telinga ke pundaknya. Kalau jarak kita Pak dari telinga ke pundak ada setingkal? Nggak ada Pak ya. Nggak ada setingkal ya. Itu malaikat pemikul arsy Pak dari daun telinga ke pundaknya Pak itu jaraknya sejauh 70 tahun perjalanan.
Sejauh 70 tahun perjalanan ya, saking besar. Allah mengatakan malaikat pemikul arsy yang 8 dan sekalian yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Rabb mereka, wa yu'minuna bih, dan mereka senantiasa beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memohonkan ampunan kepada orang-orang beriman. Jadi malaikat pemikul arsy itu Pak secara teritorial adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Secara jarak makhluk yang paling dekat dengan Allah, walaupun mereka juga belum pernah lihat Allah Pak ya. Walaupun mereka jaraknya dekat dengan Allah Pak, tapi mereka belum pernah lihat Allah. Kata Allah, malaikat yang memikul arsy dan dia di sekitar arsy Pak itu selalu memohonkan ampunan kepada orang-orang beriman. Berarti setiap saat Pak kita selalu dimohonkan ampunan oleh malaikat Pak ya. Ya Allah, ampunkanlah dosanya orang-orang beriman. Ya Allah, terimalah tobat orang beriman. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, terima tobatnya, dan rahmatilah mereka. Yang menarik adalah kalimat berikutnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami maha luas segala sesuatumu, ilmu dan rahmatmu sangat luas. Kemudian Pak, para malaikat diusulkan, faghfir lilladzina tabu. Kata para malaikat, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi ketika kita bertobat Pak, yakinlah tobat kita akan diterima Allah. Karena ketika kita sedang bertobat kepada Allah, dibantu doa kita oleh para malaikat. Ya, dibantu para malaikat Pak ya. Jadi jangan berputus asa ketika kita berdoa. Ini hiburan dari Allah Pak. Setiap orang yang bergelimang dengan dosa, maka dia ketika bertobat sama Allah Pak, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah ampunkan dosa dia bukan karena doa tobatnya dia, tapi karena doanya para malaikat. Ya, doanya para malaikat ya. Faghfiril ladzina tabu, maka ampunkanlah orang-orang yang bertobat ya Allah. Bukannya itu kata wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, orang-orang istiqomah di jalan Allah, itu sedoa oleh malaikat. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Dosa orang yang senantiasa bertobat, dosa orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalanmu ya Allah, ampunkan dosa mereka. Itu doa yang pertama. Ini keutamaan orang-orang yang bertobat, keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Pak. Pertama, ini doanya malaikat itu pertama, ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Yang kedua Allah katakan waqihim adzabal jahim. Ya Allah, pelihara mereka dari azab neraka ya. Masya Allah Pak, saat kita sedang bertobat kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah, aku banyak berbuat dosa ABCD Pak. Pada saat kita sedang bertobat itu Pak, itu malaikat langsung berdoa juga kepada Allah, ya Allah, si fulan sedang bertobat kepadamu, maka ampunkan dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, pelihara dia ya Allah orang yang sedang bertobat itu dari azab neraka jahanam. Masya Allah Pak, makanya orang bertakwa wajar dijamin surga Pak, karena orang bertakwa adalah mereka yang tidak pernah berhenti. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib Allah. Orang-orang bertakwa adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, dan mereka selalu datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Nah, orang-orang yang selalu bertobat pada Allah Pak, sekali lagi doa malaikat apa tadi? Ya Allah ampunkan dosa orang yang bertobat. Yang kedua, pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Yang ketiga Pak, ini doa malaikat kepada orang-orang yang senantiasa bertobat. Ya, ini saking senangnya malaikat kepada orang yang bertobat Pak, maka doanya banyak. Yang ketiga kata malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah Pak, ketika kita sedang bertobat kepada Allah, apa doa malaikat yang ketiga? Ya Allah, si fulan sedang bertobat, ampunkan dosanya, jauhkan dia dari siksa neraka, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Menariknya Pak, ketika malaikat mendoakan orang yang sedang bertobat agar dimasukkan ke dalam surga Pak, yang didoakan oleh malaikat bukan hanya orang yang sedang bertobatnya Pak, tapi juga ya Allah, ini orang sedang bertobat, kata malaikat, ini orang sedang bertobat ya Allah, ampunkan dosa dia, masukkan dia ke dalam surga bersama nenek moyangnya, bersama pasangannya, dan bersama anak keturunannya. Masya Allah. Makanya jamaah rahimahullah ya, kalau kita sedang mohonkan ampun, ya Allah ampunkan dosaku, ya, ampunkan dosa orang tuaku, itu malaikat langsung mengatakan, ya Allah,
si fulan sedang bertobat ya Allah, masukkan dia sedang bertobat, sedang berabuk kepadamu ke dalam surga. Bukan hanya dia ya Allah, tapi nenek moyangnya juga, orang tuanya juga masukkan ke dalam surga. Bukan hanya orang tuanya juga ya Allah, pasangannya juga ke dalam surga, masuk ke surga, juga keturunannya. Subhanallah, Masya Allah Pak. Jangan-jangan Allah masukkan orang tua kita ke dalam surga itu bukan karena amal mereka, tapi karena istighfar dan tobat kita anak-anaknya. Ya, karena istighfar dan tobat kita anak-anaknya Pak ya. Jadi malaikat Pak begitu senangnya kepada Allah bertobat Pak. Yang dimohonkan oleh malaikat agar masuk surga itu bukan hanya orang yang sedang bertobatnya saja, tapi juga nenek moyangnya, orang tuanya, juga istri-istrinya, kalau istri suaminya, juga anak keturunannya. Ada hadis lain Pak ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan surat 9 ayat 105 ya, Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, kelak Allah, Rasul dan orang beriman akan melihatnya. Yang benar kata Rasulullah Bapak ya, inna a'malakum tu'radu ila aqrabaikum wa asyairikum fi kuburihim. Sesungguhnya Pak, amal-amal kita hari ini ya, sesungguhnya amal-amal kita hari ini, bahwa Bapak sedang taklim ya, bahwa sedang taklim ini beramal, Pak sedang beramal. Begitu pula kita sedang berbuat maksiat Pak. Apa kata Rasulullah? Amal-amal kita yang hidup di dunia ini Pak, ketika kita sedang beramal baik atau beramal buruk, Allah tampakkan kepada keluarga dan kerabatnya dari orang-orang yang sudah meninggalnya. Orang tua kita sudah meninggal dunia, saudara kita sudah meninggal dunia Pak. Kita beramal di dunia ini Pak, itu Allah tampakkan amal kita kepada mereka. Ini hadis sahih Pak. Yang ini sahih. Inna a'malakum turadu il aqrabaikum wa asyairikum fi kuburihim. Sesungguhnya amal-amal kalian kata Rasulullah Allah tampakkan kepada kerabat kalian, kepada keluarga kalian yang sudah meninggal dalam kuburnya. Fa in kana khairan istabsharu bih. Kalau kita sedang beramal baik Pak, maka ahli kubur bergembira. Wa in kana ghair dzalik, kalau kita sedang beramal tidak baik, beramal soleh Pak, mereka berdoa kepada Allah, menjerit menangis ahli kubur Pak. Allahumma la tumitkum hatta tahdihum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka ya Allah sampai mereka engkau beri hidayah untuk taat kepadamu. Jadi kesimpulannya gini kira-kira Pak, kalau kita sedang berbuat baik Pak, itu amal kebaikan kita Pak ditampakkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada kerabat kita yang sudah meninggal, sehingga mereka di dalam kuburnya bergembira. Yang dimaksud ditampakkan di sini Pak bukan diperlihatkan dalam kasat mata Pak ya. Jadi bukan berarti kalau kita sedang sholat, orang tua kita yang sudah meninggal melihat kita sedang sholat, bukan ya. Tapi kalau kita sedang beramal soleh Pak, itu otomatis orang tua kita dalam kubur akan mendapatkan aliran pahalanya langsung, mendapatkan pahalanya. Jadi nggak perlu juga diniatkan Pak, misalkan Pak ya, tidak harus diniatkan saya kirim Al-Fatihah ke orang tua saya, tidak harus juga ya, karena ketika kita membaca Al-Fatihah kan beramal soleh, itu otomatis Pak pahalanya ngalir kepada mereka orang tua kita dalam kubur. Nah kemudian apa kata Allah, kata Rasul istabsharu bih, maka orang tua kita dalam kubur Pak sangat bergembira. Oh ternyata ahli warisku sedang beramal soleh. Walaupun Pak mereka nggak tahu apa jenis amal solehnya, siapa yang beramal solehnya, yang penting ada aliran pahala kepada mereka. Makanya hadis ini menjelaskan Pak, kita masih bisa membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan cara kita banyak beramal soleh ya. Kalau dulu semasa orang tua kita belum sempat, semasa orang tua kita masih hidup belum sempat kita banyak membahagiakan mereka Pak, bahagiakan orang tua kita setelah mereka meninggal dunia dengan terus kita beramal soleh. Karena kata Rasulullah Pak, setiap kita beramal soleh, ahli kubur dari keluarga kita Pak, mereka bergembira dan dapat aliran pahala. Mereka bergembira dan pahala ya. Wa in kana ghairu dzalik, tetapi ketika ahli kubur, ketika kita di dunia ini Pak sedang tidak beramal soleh, apalagi sedang berbuat maksiat ya, sedang lalai, sedang berbuat maksiat Pak, maka orang tua kita dalam kubur, kerabat kita dalam kubur, qalu, mereka berdoa. Kira-kira Pak, kalau ahli kubur berdoa, doanya dikabulkan nggak Pak? Orang yang sudah meninggal dunia Pak, kata Nabi masih bisa berdoa Pak, tapi kira-kira doanya didengar oleh Allah? Enggak, nggak didengar Pak, karena mereka sudah tidak lagi dihitung beramal ya. Jadi ketika kita di dunia ini Pak sedang tidak beramal soleh, apalagi sedang berbuat maksiat Pak, itu orang tua kita yang sudah meninggal, kerabat kita sudah meninggal Pak, mereka berdoa kepada Allah, menangis, menjerit, kecewa dan sedih. Apa doanya Pak? Allahumma la tumithum
hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan ahli warisku dalam keadaan sedang tidak taat kepadamu. Sampai engkau beri hidayah mereka untuk taat kepadamu, baru mereka diwafatkan, ya Allah. Pertanyaannya, Pak, dari mana, Pak? Orang tua kita dalam kubur kalau sudah meninggal, mereka tahu kalau kita sedang tidak taat. Dari mana tahunya, Pak? Dari tidak ada aliran pahala kepada mereka, Pak. Biasanya anak saya kirim ada pahala yang masuk dari saya nih. Rekening pahala yang masuk, tiba-tiba gak ada. Nah begitu tiba-tiba gak ada, Pak, itu orang tua tahu bahwa anaknya sedang tidak beramal soleh, maka mereka menangis pada Allah. Allahumma la tumithum hatta tahdihum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan dia, ya Allah, kecuali kau telah mereka berhidayah, ya Allah, untuk taat kepadamu. Maka ya Pak, jangan bikin sedih orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Jadilah orang-orang yang soleh. Allah azan. Ya, sedikit lagi Pak ya. Jadi malaikat pemikul arsy yang 8 dan malaikat sekitarnya itu mendoakan orang-orang yang bertobat. Pertama doanya agar diampunkan dosanya, yang kedua agar dijauhkan dari neraka jahanam, yang ketiga agar mereka dimasukkan ke dalam surga bersama nenek moyangnya, istri dan keturunannya. Jadi mohon maaf Pak ya, kalau anak kita masih agak-agak nakal Pak, misalkan ya, anak kita masih jauh dari hidayah misalkan Pak, kita aja terus Pak bertobat kepada Allah. Kita terus bertobat kepada Allah Pak, dan mohon ampunkan anak kita Pak. Kenapa demikian? Karena kita orang tua yang bertobat kepada Allah Pak, itu malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dosa kita dan masukkan anak juga ke dalam surga nanti ya. Jadi jangan berkecil hati Pak, ada Allah ya. Daripada kita terus ngomel-ngomel ke anak kita Pak, malah jadi anak kita jadi malah tidak suka, mending terus saja kita orang tua banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat membantu mendoakan agar anak kita pun dimasukkan ke dalam surga karena tobat-tobatnya kita. Ya, Masya Allah Pak, ini begitu rahman dan rahimnya Allah Pak. Ya, bagaimana cintanya Allah kepada orang yang memperbanyak tobat, cintanya malaikat kepada yang bertobat Pak, sampai malaikat mendoakan anak-anaknya Pak. Ya, doakan anaknya. Dan yang terakhir Pak, doa malaikat al-waqimus sayyi'at. Wahai Allah, lindungi orang-orang yang selalu bertobat dari berbagai macam keburukan dunia akhirat. Masya Allah Pak ya. Sekali lagi Pak, wajar orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Pak, hidupnya akan selalu dengan kebahagiaan oleh Allah. Itu karena malaikat selalu mendoakan, ya Allah, dia orang selalu bertobat, lindungilah dia dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat. Ini Pak, Quran yang menjelaskan. Ya, Quran yang menjelaskan. Ini artinya Pak, malaikat begitu senang ya kepada orang yang senantiasa bertobat dan orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala Pak.
Orang-orang yang senantiasa bertobat, orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, Pak, bukan hanya kita yang doain malaikat, tapi juga anak keturunan kita juga didoain malaikat agar dimasukkan ke dalam surga, ya, agar masuk ke dalam surga. Insyaallah jamaah rahimakumullah, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada pasangan kita, istri kita atau istri-istri kita, ya. Hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak keturunan kita adalah mengajak mereka ke dalam surga, ya, mengajak mereka ke dalam surga bersama kita. Gimana caranya? Jadilah kita orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa istiqomah jalan Allah, karena malaikat akan bantu mendoakan kita dan nenek moyang kita, pasangan kita, serta keturunan kita. Ini jamaah rahimakumullah, ini diantara tugas malaikat secara umum. Yang kedua adalah tadi pertama ibadat, yang kedua mendoakan orang-orang tertentu. Di antaranya orang yang senantiasa doain malaikat adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Pak, tugas di antara tugas malaikat secara umum adalah melaknat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ya. Sekali lagi, Pak, malaikat, Pak, melaknat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 161, sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia yang beriman. Jadi itu, Pak, malaikat, Pak, itu tidak ada lagi punya sifat kasih sayang kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, Pak. Tetapi, Pak, kita tidak boleh, malaikat juga tidak melaknat orang yang beriman, Pak, ya. Tidak, mereka tidak melaknat beriman, ya. Contoh lagi, Pak, orang yang dilaknat malaikat, misalkan seorang istri yang menolak ajakan suaminya, ya. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya, itu juga dilaknat oleh malaikat, Pak. Tapi jangan sampai, Pak, Bapak memancing istri supaya dilaknat malaikat, ya. Jangan tahu itu, ya, dilaknat loh, dia jangan dia. Jadi, Pak, jangan suka tidak melaknat istri, Pak, ya. Jadi kalau misalkan maaf, ada istri yang menolak ajakan suaminya, langsung tancap dilaknat malaikat tuh. Emang Bapak senang nanti istri Bapak masuk neraka, ya? Ya, nauzubillah, Pak. Doain saja, ya Allah, ampunilah dosa istriku, ya. Beri hidayah seperti itu, ya. Jadi jangan suka melaknat, Pak, ya. Apalagi mengancam dengan ancaman neraka, masuk neraka kamu kalau tidak taat sama suami. Subhanallah, Pak. Subhanallah, Pak. Ada seorang yang ahli ibadah, Allah benamkan ke dalam neraka, Pak, gara-gara nyumpahin saudaranya yang maksiat masuk neraka, ya. Wallahi la yudkhilukallahu jannah, wallahi la yadkhilukallahu zanba. Demi Allah, saudaraku yang suka berbuat maksiat, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Bayangkan, Pak, ini kalimat yang diucapkan seorang ahli ibadah melihat saudaranya yang suka berbuat maksiat disumpahin neraka. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata si ahli ibadah ini, Pak, gara-gara nyumpahin saudaranya, Pak, Allah justru masukkan dia ke dalam neraka. Kata Abu Hurairah, dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan seluruh pahalanya. Setelah itu, kalau ada keluarga kita, Pak, ya, sedang melakukan kemaksiatan, jangan suka gampang dilaknat, Pak, ya. Jangan suka dilaknat, disumpah sepanjang buruk, Pak, ya. Kayak maling kundang, Pak, ya. Itu saya pikir banyak salah nyumpahin, Pak, ya. Ya, salah nyumpahin, Pak, ya. Coba kalau disumpahin, kusumpahin jadi Alphard, kan main, Pak, ya. Ya, disumpahin jadi bagus sih, ya. Coba disumpahin jadi Alphard, ya. Disumpahin jadi BMW, kan main tuh, Pak, ya. Bisa dipakai. Nah, salah nyumpahin. Ya, jadi kira-kira kita jangan gampang suka melaknat orang, Pak, ya. Ya, karena laknat itu, Pak, kalau ternyata orang itu tidak salah, Pak, itu keburukan akan kembali kepada yang mengucapkannya, ya. Keburukan akan kembali pada yang mengucapkannya. Jadi jangan suka gampang mengucapkan kalimat-kalimat buruk, Pak. Nabi Ibrahim saja, Pak, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mendoakan keburukan buat orang kafir yang tidak menzaliminya, ya. Ya, itu Nabi Ibrahim, Pak, ya. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, Pak, gara-gara mendoakan keburukan kepada orang yang tidak menzaliminya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berikan rezeki penduduk kota Makkah yang beriman saja, ya Allah. Yang nggak beriman jangan dikasih rezeki. Ditegur sama Allah, Pak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mendoakan keburukan kepada orang lain, pada orang yang didoakan itu tidak pernah menzalimi Nabi Ibrahim, Pak. Beda dengan Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh mendoakan keburukan kepada umatnya, Allah tidak tegur karena umatnya menzalimi Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim
Ya, mendoakan keburukan itu Allah Pak, karena yang doain keburukan tidak pernah menzalimi Nabi Ibrahim. Ya ingat ya Pak, ya, jangan mudah kita mendoakan, menyumpahin, melaknat keburukan-keburukan kepada orang-orang sekitar kita Pak. Takutnya laknat itu kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Semua kita termasuk orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Di dalam hadis nanti insyaallah mungkin pertemuan yang akan kita bahas ada secara khusus ada 15 kelompok manusia yang selalu didoakan oleh malaikat ya. Insyaallah kalau dari malaikat Pak mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.